Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kanadasen, NIM 19085111014, Program Studi Kimia Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kimia lingkungan 1 yang berjudul Penentuan Timbal dalam Air dan Sedimen. Adapun tujuan dari percobaan ini ialah mengetahui kadar Pb dalam sampel air, mengetahui kadar Pb dalam sampel sedimen, menentukan kualitas sampel air berdasarkan kadar Pb, memahami prinsip kerja spektroskopi serapan atom. Air merupakan kebutuhan dasar bagi semua makhluk hidup di bumi. Oleh karena itu, kualitas suatu perairan sangatlah penting untuk dijaga. Timbal merupakan pencemar utama lingkungan karena timbal berasal dari emisi gas, buangan kendaraan bermotor maupun limbah. Perairan yang tercemar oleh timbal sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena dapat merusak sistem saraf. Oleh karena itu, pengukuran kadar timbal di suatu perairan sangat diperlukan. Timbal atau yang disebut plumbum atau Pb merupakan logam berat yang berwarna kelabu kebiruan dan termasuk logam golongan 4A dalam periodik unsur. Timbal pada suhu 550 sampai 600 derajat Celcius dapat menguap dan bereaksi dengan oksigen dalam udara membentuk timbal oksida. Pengukuran kadar timbal dalam perairan menggunakan spektrofotometer serapan atom atau AAS, di mana prinsip kerja alat ini yaitu mengubah sampel dari bentuk cair ke bentuk aerosol, kemudian masuk ke dalam nyala yang lalu akan dianalisa menjadi atom-atom dalam keadaan dasar. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Adapun prosedur kerja penentuan Pb dalam air yaitu Adapun prosedur kerja penentuan Pb dalam sedimen yaitu Adapun data pengamatan pada praktikum kali ini yaitu perhitungan. Untuk menentukan kadar Pb dalam sampel air dan sedimen, yang pertama dilakukan yaitu mencari persamaan regresi linier dengan cara memplot konsentrasi terhadap absorbansi. Adapun persamaan regresi linier yang didapatkan yaitu Y sama dengan 0,2209 min 0,0085. Kemudian untuk mencari kadar Pb dalam air dilakukan dengan mensubstitusi nilai Y pada persamaan regresi linier dengan absorbansi sampel, dan kemudian dicari nilai X sebagai kadar Pb dalam air, dan didapatkan kadar Pb dalam air berturut-turut yaitu pada sampel air 1 yaitu 0,4827 mg per liter, pada sampel air 2 yaitu 0,5009 mg per liter, pada sampel air 3 yaitu 0,4419 mg per liter. Sedangkan kadar Pb dalam air pada sampel sedimen yaitu sedimen 1 2,6722 mg per liter, sedimen 2 2,6586 mg per liter, sedimen 3 2,7493 mg per liter. Selanjutnya, untuk menentukan kandungan Pb dalam sedimen dalam satuan ppm dilakukan dengan cara mengalihkan konsentrasi Pb dalam air dengan volume sampel per massa sedimen, dan didapatkan yaitu berturut-turut kandungan Pb dalam sedimen sebesar 133,61 ppm, 132,93 ppm, 137,465 ppm. Pembahasan percobaan kali ini ialah menentukan
kadar Pb pada sampel air dan sedimen menggunakan spektrofotometri serapan atom yang memiliki prinsip kerja mengubah sampel dari bentuk cair ke bentuk aerosol, kemudian masuk ke dalam nyala yang lalu akan dianalisa menjadi atom-atom dalam keadaan dasar. Percobaan ini dilakukan dengan menambahkan asam nitrat pekat pada sampel air yang bertujuan memisahkan timbal dari berbagai senyawa organik serta bereaksi dengan timbal membentuk Pb nitrat. Selanjutnya dibuat larutan 1 mg per liter, 2 mg per liter, 4 mg per liter yang akan digunakan untuk membuat kurva kalibrasi dan persamaan regresi linier, dan didapatkan kurva kalibrasi Pb dengan Y sama dengan 0,2209x min 0,0085 dengan nilai R kuadrat sama dengan 1. Hal ini menandakan konsentrasi dan absorbansi sudah sangat linier. Setelah itu, absorbansi sampel air disubstitusi dengan nilai Y dan dicari nilai X sebagai kadar Pb dalam air. Dan didapatkan kadar Pb berturut-turut yaitu 0,4827 mg per liter, 0,5009 mg per liter, 0,4419 mg per liter, dan dengan kadar Pb rata-rata yaitu 0,4751 mg per liter. Berdasarkan kadar Pb ini, dapat dikatakan bahwa perairan dalam sampel sudah tercemar karena kadar Pb-nya sangat tinggi dan melebihi batas yang sudah ditentukan oleh WHO yaitu 0,1 mg per liter. Selanjutnya yaitu penentuan kadar Pb dalam sampel sedimen yang diawali dengan melarutkan sampel dengan aqua regia yang bertujuan untuk melarutkan logam Pb karena saat dianalisis logam Pb harus berwujud cair dan untuk memisahkannya dari zat pengotornya. Setelah itu logam Pb dipanaskan dan disaring yang kemudian filternya diambil lalu diencerkan dan diukur absorbansinya menggunakan alat AAS. Setelah didapatkan nilai absorbansinya, dilakukan hal yang sama saat penentuan kadar Pb dalam sampel air, yaitu absorbansi sampel sedimen disubstitusi dengan nilai Y dan dicari nilai X sebagai kadar Pb dalam air. Setelah didapatkan kadar Pb dalam air, lalu dihitung kadar Pb pada sedimennya dalam satuan ppm dan didapatkan kadar Pb pada sedimen yaitu berturut-turut 133,61 ppm, 132,93 ppm, 137,465 ppm, dan kadar Pb rata-rata pada sedimennya yaitu 134,467 ppm. Kesimpulan, berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa pada sampel air didapatkan kadar Pb dalam air yaitu 0,4827 mg per liter, 0,5009 mg per liter, 0,4419 mg per liter, dengan kadar Pb rata-rata yaitu 0,4751 mg per liter. Pada sampel sedimen didapatkan kadar Pb dalam satuan ppm yaitu 133,61 ppm, 132,93 ppm, 137,465 ppm, dan kadar Pb rata-rata pada sedimen yaitu 134,467 ppm. Berdasarkan kadar Pb ini dapat dikatakan bahwa perairan pada sampel sudah tercemar karena kadar Pb-nya sangat tinggi atau melebihi batas yang sudah ditentukan oleh WHO yaitu 0,1 mg per liter. Prinsip kerja spektrofotometri serapan atom atau AAS yaitu mengubah sampel dari bentuk cair ke bentuk aerosol, kemudian masuk ke dalam nyala yang lalu akan dianalisa menjadi atom-atom dalam keadaan netral. Daftar pustaka.